Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video mengenai lokasi yang cocok untuk konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan! Indonesia, negeri yang kaya akan keindahan alam dan keanekaragaman hayati. Dari hutan tropis yang hebat hingga lautan yang membentang luas, negara kita adalah rumah bagi flora dan fauna yang tak ternilai. Namun, di balik kekayaan ini, ada ancaman besar yang mengintai. Kalian tahu nggak sih bahwa melestarikan alam juga menjadi tanggung jawab manusia? Nah, hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pelestarian dibagi menjadi dua, yaitu ex situ dan in situ. Yang pertama yaitu pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya yaitu kebun binatang, akuarium, dan taman safari. Yang kedua, pelestarian in situ. Pelestarian yang dilakukan terhadap hewan dan tumbuhan di dalam habitat aslinya. Contohnya yaitu Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Kerinci. Halo teman-teman, kita tahu Indonesia punya kekayaan flora dan fauna yang luar biasa. Tapi banyak diantaranya yang terancam punah. Hari ini kita akan membahas 5 flora dan fauna yang perlu dijaga daerah konservasinya dan cara melestarikannya. Mulai dengan flora. Yang pertama ada bunga Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia. Habitatnya ada di Sumatera, khususnya di Bengkulu dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Tapi sayangnya populasi semakin menurun karena deforestasi. Betul Raihat, flora lainnya yaitu pohon ulin, sering kita sebut sebagai kayu besi. Pohon ini banyak ditemukan di Kalimantan Timur seperti di kawasan hutan lindung Wehek. Kita harus hentikan penebangan liar yang merusak ekosistemnya. Nah, jangan lupa tanaman bakau itu melindungi di pesisir abrasi dan tsunami. Nah, tanaman bakau ini banyak ditemukan di Sumatera dan Bali, khususnya di Teluk Benua. Rehabilitasi kawasan pesisir juga harus tetap dilakukan. Selain itu juga ada anggrek bulan, bunga nasional kita, yang dimana persebarannya itu ada di hutan hujan tropis di Jawa dan di Sumatera, dan juga ada di kebun raya Bogor. Kita harus mencegah perburuan liar anggrek ini. Nah, satu lagi ada pohon meranti. Habitatnya itu ada di hutan hujan tropis di Kalimantan. Itu adalah tempat terbaik untuk memeliharanya. Nah, pemerintah harus memperluas hutan konservasi agar pohon tersebut tidak habis ditebang. Sekarang, fauna apa saja yang harus dilestarikan? Nah, yang pertama ada harimau Sumatera. Satwa ini ada di Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Bukit Barsel Selatan. Kita perlu mengurangi konflik antara manusia, harimau
serta melindungi habitatnya. Lalu ada orangutan. Habitat mereka di Taman Nasional Tanjung Puting, yaitu di Kalimantan dan Sumatera. Kita harus memperluas program rehabilitas hutan agar mereka punya tempat tinggal yang aman. Nah, jangan lupa burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini ditemukan di Papua, khususnya di daerah Taman Nasional Lawrence. Nah, edukasi masyarakat lokal juga sangat penting untuk mencegah perburuan liar. Nah, selain itu ada komodo. Nah, komodo ini hanya ada di Taman Nasional Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Penting untuk mengontrol jumlah pengunjung agar habitat mereka tetap terjaga. Nah, terakhir ada badak Jawa. Mereka hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Pengawasan yang ketat dan perlindungan dari perburuan liar sangat diperlukan untuk melestarikan mereka. Sekarang bagaimana cara kita melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia? Oke, untuk flora, kita bisa membuat lebih banyak kawasan konservasi seperti Taman Nasional dan Kebun Raya. Betul, selain itu, edukasi masyarakat juga penting untuk melindungi flora, seperti bakau dan anggrek. Nah, betul juga untuk fauna, pengawasan di Taman Nasional juga harus diperkuat agar patroli anti perburuan liar dapat dilakukan. Pelibatan masyarakat lokal melalui program konservasi berbasis produk dan ekowisata juga akan membantu. Kita juga harus memperbaiki habitat yang rusak, terutama hutan hujan tropis, yang dimana menjadi rumah bagi banyak spesies.